Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Ya, apa kabar? Bulan yang diberkati ini, ya, apa kabar keluarga kita? Semuanya baik-baik saja, amin. Ya, semakin indah ya, semakin mulia hubungan kita dengan suami istri, pasti semakin harmonis, amin. Jadi jangan ingat hal-hal yang lama. Karena kalau kita ingat hal-hal yang lama, kita akan hidup di dalam kepura-puraan. Ya, jadi kalau hari ini bangun hubungan yang lebih dari hari kemarin dengan suami, dengan istri. Ya kalau lihat, minggu lalu dia ada melakukan hal yang tidak baik. Tapi mari lihat itu suatu proses menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Kebahagiaan, karena kebahagiaan dalam keluarga itu bukan adanya kesamaan. Tetapi di mana ada perbedaan dan mengerjakan kesatuan. Di situ ada orang lihat keindahan di dalam keluarga ya. Jadi suami istri berbeda ya, jangan bilang mesti sama dengan kita, tidak, tapi bagaimana orang menyikapi perbedaan sehingga di dalam keluarga itu ada keharmonisasian dan keindahan dalam keluarga. Sehingga kita akan lihat anak-anak yang diberkati. Tidak ada anak-anak yang broken home di gereja Bethany City Walk ya. Mari para suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab. Didiklah anakmu, jangan hanya sekedar memberi makanan yang jasmani, uang. Tetapi moral, teladan hidup, itu yang terpenting yang dia butuhkan untuk dia menjalani, anak-anak kita menjalani hari-hari ke depan. Jadi mulai hari ini, mari suami dan istri membangun apa yang Tuhan suruh untuk orang bangun. Dan di bulan yang baru ini, berita yang luar biasa yang kita dapatkan, pewahyuan yang dari Ibu Gembala, Ibu Dr. Leni Matoke tentang keselamatan besar. Ya, ini momen yang terbaik di bulan April ini kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus hari tanggal 7 hari Jumat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita mengingat 2000 tahun lalu karya salib Tuhan sudah kerjakan dalam setiap orang. Dan itu berlaku selamanya dan seterusnya. Sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang belum lahir baru di tempat ini? Ada? Boleh angkat tangan. Lahir baru tandanya memberi diri di baptis Islam. Ada? Ada Bapak Ibu yang belum? Kita jujur di hadapan Tuhan karena semua yang Tuhan teladankan kepada kita, kita harus ikut dan apa? Keuntungannya bukan untuk Tuhan. Tetapi semua yang Tuhan berikan, perintah-perintahnya, janji-janjinya itu semua untuk kebaikan kita semua. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Keselamatan besar itu Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jangan bilang, karena kan yang penting saya sudah selamat. Percaya Tuhan, terima Yesus, dibaptis. Satu kali kita mengalami kelahiran baru. Tetapi selama-lamanya kita akan mengalami kehidupan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita, bahkan sampai di kekekalan. Jadi mari jemaat Tuhan, pastikan dirimu mengalami kelahiran baru. Ya, itu tanda dibaptis Islam, ya, dibaptis Islam. Dan kita lihat anugerah demi anugerah, kita akan bertumbuh dalam pengenalan yang lebih kepada pengenalan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, ini keselamatan besar seperti saya bilang tadi, bukan hanya sekedar yang penting saya orang Kristen, yang penting saya percaya, saya sudah melakukan dibaptis, mengaku Yesus, saya selamat. Dan pasti waktu saya kembali meninggal, mati, saya masuk surga. Bukan itu yang Tuhan rencana Tuhan dalam setiap orang untuk Tuhan kerjakan keselamatan besar. Tetapi ada suatu hal yang luar biasa karena keselamatan itu berbicara bukan hanya sekedar mati, hidup, mati dan naik ke surga. Ya, masuk di kerajaan surga. Tetapi bagaimana kehidupan kita ketika kita mengalami kehidupan yang luar biasa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini tentang keselamatan besar kita baca di Ibrani 2 ayat 3. Ya, kita baca di Ibrani 2 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, ini ya karya salib, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan
dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Amin. Jadi ini berita keselamatan ini sudah 2000 tahun yang lalu dikerjakan, dan berita Injil keselamatan, kabar baik itu kita selalu dengar. Ya, jadi bahkan kehidupan kita, kalau kita ada masuk di dalam setiap hari ada pembacaan 3 pasal, kita akan mengalami firman Tuhan itu menjadi rema dalam setiap orang. Jadi mari kesukaan kita biarlah setiap hari kita mau makan, terima sesuatu yang baru lewat firman Tuhan. Jangan ada lagi yang menyia-nyiakan, apa dikatakan sini, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan sudah kasih bagi kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kata menyia-nyiakan ini artinya menyepelekan, meremehkan. Ya, hal-hal yang begitu indah, begitu penting dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tukar dengan pengejaran yang sia-sia di dalam dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar, bekerja, mendapatkan uang. Tetapi motivasi orang. Mengejar uang sampai dia tidak mengindahkan istri dan anak-anak. Yang penting uang. Padahal dia tidak tahu uang itu hanya berlaku ketika dia ada di dunia ini. Ya, dan bahkan kemarin saya ada kesaksian ya di FA. Ada saya kunjungan ke keluarga, satu hal yang saya dapat diberkati keluarga dari yang dibuka FA kemarin itu berkata begini, dia sudah melihat begini, hanya Tuhan satu-satunya penolong, tidak ada yang lain. Bahkan uang pun tidak bisa menolong. Ya, jadi mari Bapak Ibu, orang mengalami itu dengan Tuhan. Sehingga kita akan melihat ada suatu pewahyuan yang luar biasa yang Tuhan kasih. Karena segala yang kita miliki dalam dunia ini semuanya akan lenyap, habis. Tetapi sesuatu yang kita kejar di dalam Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan itu akan semakin hari ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu mengerjakan semua area kehidupan orang di dalam dunia ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Coba tidak ada di PowerPoint, tapi coba orang balik ke di Ibrani 2 ayat 1. Di Ibrani 2 ayat 1 dikatakan begini. Ibrani 2 ayat 1 multimedia, yaitu keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya Bapak Ibu, bisa katakan situ. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi fokus kepada apa yang kita dengar hari-hari ini. Apakah kita menaruh fokus kita kepada berita-berita yang semakin hari semakin ya meresahkan, semakin hari membuat kita kaget dengan berita-berita hari ini yang terbaru hari ini tentang U22, U20 ya. Jadi mari Bapak Ibu memang semua akan digoncangkan. Ya, tiba-tiba saja pembatalan terjadi hanya karena dua komentar, 3 komentar yang menolak. Jadi Bapak Ibu, tapi percaya begini, semua sudah ada di kebenaran firman. Ya, tidak ada kepastian dalam hidup ini. Yang hanya ada kepastian hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi apa yang kita sementara perhatikan dengan teliti hari-hari ini. Ya, fokus. Karena seperti saya tadi barusan karena mau cepat ke sini dari pusat. Karena saya tidak fokus, ya saya melihat kaca belakang karena ada mau lihat ke belakang, atur kaca ke belakang, lihat mobil di belakang. Akhirnya saya hampir menabrak motor yang dia akan mau ke kanan, yang dia akan belok ke kiri. Dan dia tiba-tiba langsung belok begitu deh. Jadi saya langsung refleks injang rem. Memang hampir sudah senti sampai itu Bapak itu menghadap ke belakang. Jadi di situ saya lihat Tuhan, kalau memang orang tidak fokus, tidak teliti memperhatikan, memang kecelakaan sudah ada di depan mata. Tapi saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Tuhan meluputkan.
Jadi Tuhan itu mengerjakan kepada kita semua keselamatan yang besar. Bukan hanya sekedar kita hidup diberkati, mati masuk surga. Tapi ada suatu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bukan hanya sampai kepada kita, tetapi sampai ke generasi keturunan kita. Ya, jadi kita percaya kita ada sampai hari ini karena ada generasi di atas kita yang berjuang, berdoa, melayani Tuhan. Ya, dan itu akan turun sampai ke anak keturunan orang. Jadi jangan remehkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Dan di ayat dilanjut di Ibrani 2 yang PowerPoint berikut 2 ayat 3 dikatakan begini. Bukan tidak percaya. Ya, ada di slide kedua di Ibrani 2 ayat 3. Lanjut, ya ini dia dikatakan bukan tidak percaya. Ya, menolak keselamatan. Jadi orang kalau tidak percaya itu sama dengan menolak keselamatan. Tetapi ini dia, mengabaikan, menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu, orang seterima. Tetapi kalau orang menyia-nyiakan kesempatan itu, kita tidak akan mengalami keselamatan yang besar yang Tuhan rancangkan dalam setiap kita. Coba kita lihat di Efesus 3 ayat 18. Seperti lagu tadi yang dibawakan terakhir oleh tim musik. Luar biasa dikatakan Efesus 3 ayat 18 meneguhkan kita. Dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami dan mengenal betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi bayangkan Bapak Ibu betapa lebarnya, jadi kemampuan orang melihat betapa lebar itu seperti apa ya. Karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Kalau saya lebar itu lebar sekali sejauh mata memandang ya. Bahkan orang tidak bisa mengukur, demikianlah kasih Tuhan bagi setiap orang. Jadi tidak bisa dibatasi oleh akal manusia, oleh pikiran manusia. Sehingga kalau kita menyanyiakan kesempatan yang besar itu, wow, kita sangat rugi Bapak Ibu. Sudah diberikan, bagian kita harus kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Karena itu yang akan memampukan kita berjalan dalam hidup ini semakin kuat, semakin naik, semakin indah ya di hadapan Tuhan dan kita lihat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita lanjut di slide berikut berbicara tentang tunggu sebentar yang di Efesus 3 ayat 8 itu dikatakan begini, saya baca kata firman yang luar biasa, sejauh kemampuan kita masing-masing memahaminya betapa lebar kasih dalamnya Tuhan dalam setiap kita, maka kasih Allah itu akan kita nikmati. Ya, jadi kalau kita jauh tinggi memiliki pengenalan, pengalaman hidup dengan Tuhan, ya setiap hari kita mendengar firman Tuhan, kita akan semakin dalam, semakin tinggi, semakin lebar untuk melihat kasih Allah itu dinyatakan dalam setiap orang. Jadi mari Bapak Ibu, orang mau belajar terus mengenal Dia lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam firman itu ada ilmu yang tidak bisa habis-habisnya yang orang mau gali. Ya, dan ketika orang dapatkan pewahyuan rema itu secara pribadi karena roh Tuhan tinggal di dalam orang, sehingga roh Tuhan yang mengajari orang itu akan termanifestasi dalam kehidupan orang. Ya, jadi jangan jadi jemaat yang biasa-biasa lagi. Mari ada di komunitas, karena di komunitas orang berbagi, saling menceritakan kebenaran firman. Dan kita percaya setiap kebenaran firman yang disampaikan, dibukakan, yang orang mengerti dan orang pahami, orang dengar dari teman, ya sesama anggota komsel, itu yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang. Jangan hanya sekedar, iya saya tahu, saya diberkati, saya selamat, sudah. Tapi ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap orang. Dan itu bukan hanya sampai di orang, tapi di anak keturunan orang. Jadi keselamatan itu luas, mencakup segalanya. Ya, dan itu diberikan lebih bagi kita. Orang-orang yang terus mau hidup di dalam
pengenalan, pencarian untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jadi jemaat Tuhan hari ini apa pengejaran torang? Apa torang seperti tadi Mam bilang kalau ada di waktu di Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, waktu itu murid-murid Tuhan bilang begini, Tuhan yang ada pada torang mau cari di mana roti sebanyak ini mau kasih makan pada orang. Ya, jadi Bang bilang, kalau mau hitung kalkulator jago sekali. Karena lihat 5.000 orang dalam keadaan kelaparan. Dan murid-murid langsung menghitung, di mana ini sudah mulai gelap, mau beli di mana nih toko roti yang 5.000. Itu baru laki-laki, belum anak-anak dan ibu. Jadi mau beli di mana ini semua toko roti so tutup pasti. Apa tidak ada di sini. Dan bayangkan tuh mereka hanya fokus membilang cuman kalau hitung kalkulator pintar. Tetapi mereka tidak pintar dalam pengenalan akan Tuhan. Karena mereka tidak tahu ada keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada murid-murid waktu itu. Dan kita hari ini justru lebih ya. Waktu itu kalau Tuhan waktu ada di dalam dunia ini Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi kita ada di zaman kasih karunia ini, Roh Kudus sudah ada di dalam torang. Apakah kita akan mencari hal-hal yang di luar? Padahal yang torang perlukan ada di dalam setiap torang. Ya, dan itu mencakup semua kebutuhan torang. Bukan hanya kebutuhan yang ada dalam dunia ini. Tetapi sampai di kekekalan. Jadi jangan tertipu. Mari fokus kepada apa yang penting. Jangan sepelekan, remehkan, sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap torang. Ya, pribadi Roh Kudus itu ada di dalam setiap torang. Biarlah hanya pribadi itu yang menuntun, menguasai. Bukan keinginan kita. Ya, ada sebentar. Jadi di situ dikatakan bahwa sejauh kemampuan kita mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Kita akan nikmati itu dalam setiap kehidupan orang. Jadi berarti semakin kita mencari, semakin kita mendapatkan. Ya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita lihat karakter-karakternya yang luar biasa. Kita melihat pengenalan yang luar biasa, pengalaman-pengalaman hidup yang lebih luar biasa dengan Tuhan. Dan itu kita lihat pertumbuhan iman kita akan meningkat. Kita akan jadi orang-orang yang dewasa rohani. Dipercayakan harta yang luar biasa dari surga. Amin. Dan lanjut di Mazmur, kita lihat di Mazmur 78 tentang pengenalan. 78 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Ya Bapak Ibu, kita angkatan sekarang. Jadi berarti berbicara tentang anak keturunan kita semua. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak. Ya, bahkan anak cucu Torah yang mungkin belum ada anak dan cucu. Tapi Tuhan sudah persiapkan semua. Jadi keselamatan yang besar itu rancangan Tuhan. Lihat gambar besar Tuhan. Semua orang, tadi ada di lagu ya. Semuanya tidak terkecuali mengalami karya salib itu. Ya, dikatakan supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Ya, luar biasa. Jadi ada bagian rancangan Tuhan dalam setiap orang. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri, jangan hidup untuk generasi ini. Yang penting generasi saya diberkati. Bagian anak keturunan itu bukan urusan saya. Tapi mari apa yang orang lakukan, tanamkan, hidupi, itu akan jadi teladan buat anak cucu. Jadi itu modal Bapak Ibu. Jadi jangan berusaha kesetinggal warisan buat anak-anak, kobong 10 hektar, ya, rumah, mobil, tapi tinggalkan nilai kehidupan yang luar biasa. Karena itu yang tidak bisa diambil oleh musuh. Ya, kalau harta mungkin dapat dicuri, ditipu oleh orang. Tetapi ketika kita melepaskan nilai kehidupan, kualitas ilahi dalam setiap orang. Ya, anak-anak kita jadi orang-orang yang bernilai. Memiliki orang-orang yang bangun dan mereka akan meneruskan tongkat estafet dari kita di generasi ini. Tongkat estafet orang tua, mereka akan bangun.
Mereka akan bangun, coba lihat di ayat situ. Dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Kita tahu dalam kebenaran firman, di dalam firman Tuhan itu ada janji, ya, ada nasihat, teguran, ada perintah, ya. Ada pengajaran di dalamnya, jadi ada 5. Tapi lihat penting begini, Tuhan memberikan semua itu selalu di dalam suatu rencana yang luar biasa. Bagian kita, memang firman Tuhan itu janji. Saya pegang janji Tuhan, tetapi Tuhan bilang ada perintah yang harus dilakukan. Bapak Ibu, jadi ini ada perbuatan Tuhan yang besar, yang harus orang ceritakan kepada generasi di bawah orang. Untuk supaya generasi di bawah orang, anak keturunan orang percaya kepada Tuhan. Dan mereka juga taat melakukan perintah Tuhan. Karena hanya dengan melakukan perintah Tuhan, mereka anak-anak orang, kita semua di generasi ini akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya, jadi mengalami kuasa kesembuhan. Ya, tuh ada perintah yang Tuhan mau. Seperti saya dapat tentang Abraham, ketika Tuhan panggil dia, Tuhan bilang, keluarlah dari keluargamu, sanak saudaramu, pergilah ke tempat yang akan aku beritahukan untuk engkau tuju. Jadi bayangkan Tuhan belum bilang kemana. Tetapi dengan ketaatan Abraham pergi. Aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Apakah itu terjadi kalau Abraham tetap tinggal di kampungnya? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ketika dia mengalami itu, dia dengar suara Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita adalah orang-orang anak keturunan Abraham. Ya, jadi keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi selalu ada pribadi yang taat melakukan perintah. Sehingga ada generasi keturunannya yang mengalami janji-janji Tuhan. Dan hari ini kita jadi orang-orang anak-anak yang mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan di The Passion Translation, dikatakan di Mazmur 78 saya baca, untuk selama-lamanya jalan Tuhan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi pastikan kita ada di jalan Tuhan hari ini, amin. Karena itu akan kita turunkan kepada anak keturunan kita. Dan bahkan sampai mereka yang belum lahir. Jadi anak torang, cucu cece, cucu dari anak torang itu akan terus menerus. Dengan cara ini setiap generasi akan memiliki iman yang hidup terhadap hukum kehidupan. Dan tidak akan pernah melupakan jalan setia Tuhan. Ya, karena kita tahu di firman ini banyak menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel. Ya, luar biasa Tuhan menyertai sampai hari ini. Kisah itu diceritakan. Kita ingat bagaimana Musa membelah laut. Ya, ada penyediaan ketika gunung batu keluar, air memancar ketika mereka di padang gurun. Tuhan menyediakan roti dari surga mana, ya, daging diturunkan, dicurahkan. Itu kejadian-kejadian yang luar biasa yang sampai hari ini kita percaya dan kita mengalami hal-hal yang supranatural. Amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi firman yang kita pegang, kita hidupi, itu akan turun sampai kepada generasi anak cucu kita. Lanjut di slide yang berikut, dikatakan coba kita lihat di Mazmur 78 ayat 12, saya baca, ini tidak ada ya, tidak ada di slide. Tetapi kita lihat di sana perbuatan-perbuatan besar Tuhan, perlindungan kuasa darahnya, penyediaannya, laut yang terbelah dan Tuhan sediakan jalan, makanan mana setiap hari, air dari gunung batu, sepatu tidak rusak, baju terus dipakai. Ya, perjalanan bangsa Israel. Yuk kita baca di Mazmur 78 ayat 12, dimulai dari 12. Nah, ini dia. Ini yang harus kita ceritakan. Ini nenek moyang. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir
di padang Soan. Lanjut. Ayat 14. Multimedia boleh bantu. Ayat 14. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Ayat 15. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Lanjut. Tetapi ini lihat, bayangkan mereka orang-orang yang menyanyiakan. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia. Dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. 18. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Lanjut. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Jadi Bapak Ibu bayangkan ini yang terjadi di masa perjanjian lama. Bahkan mereka sudah melihat semua yang ada penyediaan. Ya tadi di slide, coba lihat di slide itu, slide lanjut itu. Ada perlindungan kuasa darahnya, penyediaannya laut yang terbelah. Dan Tuhan sediakan jalan, ada di multimedia. Makanan mana setiap hari, air dari gunung batu, sepatu tidak rusak, baju terus dipakai. Bayangkan mereka tetap berbuat dosa. Ya, dikatakan di situ di firman di ayat 19-20, mereka tetap berbuat dosa. Ini dosa di angkatan perjanjian lama dan itu juga ada di perjanjian baru tadi yang saya sudah bilang di Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ada suatu spirit yang buta yang tidak mengenal siapa Allah yang memberikan keselamatan yang besar. Karena Allah yang memberikan keselamatan yang besar bukan hanya sekedar saya disembuhkan, ya, bukan hanya mencukupi segala kebutuhan, tetapi seluruh hal-hal yang mustahil di dalam dunia ini Tuhan lakukan bagi setiap orang. Jadi kenapa sampai mereka tetap berbuat dosa bahkan menyangkali firman? Memang Tuhan dah buka tuh gunung batu keluar air. Tapi masakan Dia akan sediakan roti dengan beribu-ribu orang ini setiap hari. Jadi mereka hanya memakai cara pandang manusia. Ya, sehingga kita lihat generasi bangsa Israel yang berjalan di padang gurun itu semuanya dibinasakan. Hanya 2 keturunan yang selamat dan masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu, jadi jemaat Tuhan, mari setiap perenungan, pewahyuan, firman yang dilepaskan, keselamatan itu sudah menjadi bagian setiap orang. Apalagi yang orang mau cari dalam dunia ini. Karena pencarian orang dalam dunia itu semua sia-sia. Tuhan hanya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang orang mau cari dalam dunia kebutuhan orang, Tuhan sudah sediakan. Ya, selalu saya diberkati bulan kemarin saya bilang, mau disediakan kalau orang mau cari itu buang energi. Bapak Ibu, buang waktu, buang hidup orang. Jadi mari carilah Tuhan. Ya, karena keselamatan yang besar Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang. Ya, dari dosa di masa perjanjian lama, perjanjian baru itu di 5.000 orang, murid-murid Tuhan juga bilang, Tuhan mau cari di mana, mesti makan orang sebanyak ini, roti. Sampai Tuhan bilang, bayangkan pewahyuan yang luar biasa ya, diberkati sekali. Tuhan hanya diam dan Tuhan bilang begini, diam dan duduklah berkelompok. Ya, 50 orang. Ya, jadi di situ Tuhan cuman kunci dari suatu mujizat terobosan bagi setiap orang. Berdiam diri di hadirat Tuhan. Ya, jangan ngoceh, jangan komplain. Karena kadang apa yang orang pikirkan itu bukan pikiran Tuhan. Mari biarkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup orang. Jangan batasi Tuhan bekerja dalam setiap orang. Karena orang bilang, ya Tuhan kalau kita mau begini, kita pedoin tidak cukup. Ya,
kita ini begini, kita begini. Jadi orang so membatasi Tuhan mau bekerja yang luar biasa seluas-luasnya bagi setiap orang. Jadi mari tunggu dalam pergumulan orang hari-hari ini. Mari duduk diam. Orang menikmati berkat yang dari Tuhan sediakan. Kan Tuhan sudah berkata, tinggallah diam, Tuhan akan berperang bagi kamu. Ya, Tuhan yang berperang bagi orang. Orang akan diam saja. Tetapi bagian orang, ada pekerjaan yang harus orang lakukan, itu tentang keselamatan. Percaya kepada dia dengan kesungguhan hati. Jadi hidup orang bukan melakukan apa yang orang inginkan. Kadang ada di masalah besar. Dan itu pikiran mulai deadline. Ya, saya ada di masa itu. Tapi mari tenangkan dirimu. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Kadang deadline dunia mengejar toh. Ya, mengejar deadline harus ini. Mulai pakai cara keinginan kita manusia. Bukan keinginan Tuhan. Bukan cara Tuhan. Kita hanya mau yang penting ada jalan terobosan. Akhirnya kita tadi Mam katakan, akhirnya kita melakukan seperti yang orang-orang dunia lakukan. Balas menipu. Ya, dorang tipu saya balas menipu. Tapi mari jemaat Tuhan, keselamatan yang besar Tuhan sudah kasih bagi kita. Jangan sia-siakan itu. Mari bangun iman kepercayaan kita. Duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan akan lihat jalan terobosan yang besar Tuhan sediakan bagi kita semua. Ya, jangan apalagi waktu di perjalanan bangsa Israel ketika mereka mengalami tekanan memang di padang gurun itu panas, kering, apalagi haus dan lapar. Aduh, itu tingkat tinggi ya. Mereka mulai menggerutu, ada perkataan begini, lebih baik orang kembali ke Mesir. Jadi jangan ingat-ingat masa lalu. Duh, kalau dulu senang sekali mau berbuat dosa enggak ada. Ini boleh, ini jangan ini. Ya, bebas. Tetapi ketika orang ada sudah mengalami kelahiran baru. Satu kali orang mengalami kelahiran baru. Selama-lamanya kita akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Kalau di luar Tuhan, Bapak Ibu coba lihat. Penderitaan, kehancuran. Ya, kemiskinan, kemelaratan yang luar biasa akan Tuhan alami. Tapi mari di dalam Tuhan, karya salib mengerjakan satu kali dalam hidup orang. Jangan sia-siakan keselamatan yang besar yang Tuhan kasih. Jangan tukarkan hanya dengan jabatan, uang, ya. Apalagi ketenaran, kemewahan, kemuliaan dalam dunia. Biarlah yang Tuhan hanya Engkaulah kesukaanku, keindahanku. Ada tuh lagu tadi sama memberkati, keindahanmu Tuhan mengalahkan dunia, ya. Keindahan Tuhan itu mengalahkan keinginan dunia. Bukan keinginan dunia mengalahkan keinginan Tuhan dalam hidup orang. Tinggal tunggu waktu jemaat Tuhan. Karena keselamatan itu Tuhan berikan bagi setiap orang hanya karena anugerah. Bukan karena perbuatan baik yang orang lakukan. Jadi terima dengan iman dan nikmati dengan penuh ucapan syukur. Di Ibrani 10 ayat 14 dikatakan begini. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Amin. Kita semua umat yang dikuduskan Tuhan. Jadi satu kali saja Tuhan menyempurnakan itu dalam setiap kita. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita masih boleh bangun pagi, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ini contoh mengambil orang yang menyanyiakan keselamatan yang besar, mengambil jalan sendiri, ya, karena kita tahu jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Rancangannya Tuhan itu lebih tinggi dari rancangan kita. Kita lihat lanjut di 2 Korintus 5 ayat 12. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Ya, jadi Bapa di surga mengambil Kristus anaknya itu yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Jadi Tuhan yang ganti saya. Tuhan yang ganti Bapak Ibu. Orang yang berdosa Tuhan yang ganti. Bayangkan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau orang nikmati, orang maknai hari-hari ini. Orang memahami biar pengertian ini datang. Betapa begitu besar kasih Tuhan atas setiap orang. Ya, dan kemudian sebagai gantinya
Ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Ya, jadi dimulai dari ketika Tuhan menaruh tangan kiri, Tuhan menaruh semua dosa-dosa kita kepada Kristus yang tidak berdosa. Dan Tuhan mencurahkan sebagai gantinya mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Jadi sebenarnya kita yang sebenarnya harus di sini, ya, karena dosa dan pelanggaran kita yang mati, tetapi Tuhan menggantikan kita sehingga kita menerima kebaikan Tuhan. Jadi mari fokus hanya kepada kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Kalau kita yang hanya menerima kebaikan Tuhan, yang dosa-dosa Tuhan ambil semua, taruh di sebelah sana, buang, Tuhan tanggung. Kok apalagi orang sekarang mau cuma fokus kepada dosa dan kesalahan orang. Ya, orang saja Tuhan tidak lihat kesalahan dan dosa orang. Yang Tuhan cuma fokus, dia curahkan kepada kita kebaikan Tuhan. Dan kita yang hidup di saat ini yang sudah menerima keselamatan besar, apakah kita masih mau melihat kesalahan orang? Ya, lebih dari kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang di sekeliling orang. Jadi mari Bapak Ibu hari ini lihat kebaikan Tuhan dalam setiap orang. Dan mari lihat kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan juga kepada orang-orang di sekeliling orang. Jadi jangan fokus di DP persoalan ya. Tuhan bilang sudah selesai. Ya, semuanya selesai. Karena tanggal 7 di Paskah kita akan merayakan itu. Mari kita lihat Tuhan ubah cara pandang saya melihat. Kan Tuhan bilang tadi, perhatikan engkau mendengar. Ya, jadi apa yang orang dengar itu menentukan orang kehidupan. Saya ingat kalau ada dapat kebenaran waktu saya baca Bartimeus dan saya ada mempairingkan dengan yang bisu ya, ternyata ya kalau mendengarkan itu ternyata kalau orang bisu itu dia tidak bisa mendengar dan otomatis tidak bisa bicara. Ya, jadi kenapa di ayat 1:12 di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan 2 ayat 1 ini dikatakan perhatikan engkau mendengar ya. Karena ketika orang berarti kan kalau orang mendengar berarti orang tidak tuli ya. Ketika orang mendengar itu dibukakan, pendengaran rohani orang dibukakan, otomatis mulut kita akan terbuka. Ya, karena orang tuli itu kan karena dia juga gak bisu. Jadi ketika orang mendengar kebenaran firman, mulut orang akan menceritakan perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan yang besar. Jadi stop menceritakan kesalahan perbuatan orang. Tapi mari orang mendengar suara Tuhan, firman Tuhan keselamatan besar bagi setiap orang. Hari ini ceritakan perbuatan kebaikan Tuhan dalam setiap orang. Dan itu akan turun kepada generasi ke generasi. Anak keturunan orang yang diberkati Tuhan. Tidak akan mengalami hal-hal yang jahat. Tetapi semua Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita kebaikan Allah. Dan di akhir kata, slide terakhir ini kita baca bersama-sama. Keselamatan bukan hanya sebuah tiket, dikuduskan dan siap masuk surga. Tapi keselamatan adalah cerita hidup tentang kehadiran Tuhan. Amin. Jadi luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ada cerita kehidupan kita, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap orang. Cerita itu tidak akan pernah habis, turun ke generasi kita. Cerita tentang kebaikan Tuhan yang dicurahkan dalam setiap orang. Tuhan Yesus memberkati dan kita persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus.